Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan Seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat Polda Sumatera Utara. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu bernama Desa Dosari. Hiduplah sepasang suami istri yang bernama Tama dan Bilqis. Mereka mengalami krisis ekonomi. Karena kebutuhan mereka yang terus mendesak, akhirnya mereka memilih jalan yang salah, yaitu dengan menanam ganja di halaman belakang rumah mereka. Bang, uang bulanan ini tinggal segini aja. Beras pun udah mau habis. Mana utang sama tagihan listrik harus segera dibayar. Aku tahu dek, tapi jualan pagi ini cukup sepi. Kita harus cari cara lain. Cara lain? Maksud abang gimana? Orang di coba sana bisa menghasilkan uang dari tanaman ganja. Ganja bang? Itu kan bahaya. Kita bisa dilapor polisi kalau ketahuan. Aku tahu dek, kita bisa mati dengan perlahan-lahan kalau terus benih. Beberapa minggu berlalu, tanaman itu tumbuh subur. Sepasang suami istri itu diam-diam menjual hasil panennya ke beberapa pengedar yang bernama Vela, Naisila, dan Rani. Hasilnya membawa perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Uang mulai datang, namun bersamaan dengan hal itu, hati mereka tak lagi tenang. Rani bilang panennya udah siap. Ya, jangan lama-lama, warga bisa curiga. Santai-santai Je, aku udah biasa main aman. Dan barangnya udah di tangan nih. Langsung kena sila biar dia yang urus selanjutnya. Daunnya bagus, desa itu memang subur. Kita jaga rahasia sampai bocor. Minggu ini kita yang hampir semuanya. Oke, bos. Siang hari yang cerah, Syakira, seorang penderita kanker tulang, tengah berbaring lemah di kasurnya. Sedangkan suaminya, Bagus, hanya duduk di kursi dengan handphone di tangannya. Yang, tolong belikan aku obat. Ambil dah uang tabunganku itu. Hah? Tabungan yang ada di situ mana cukup buat beli kamu obat yang sakit-sakitan itu? Coba dah, siapa tahu ada obat yang murah. Ingat, saya kira zaman sekarang itu ya gak ada yang murah. Coba kalau kamu pikir. Iya, aku tahu. Emang kamu belum dapat pekerjaan? Kerja, kamu pikir gampang apa cari kerjaan? Pusing tau aku mikirnya. Aduh, di mana aku harus cari uang tambahan untuk beli obat ya? Oh iya, coba aku telepon dia aja kali ya. Halo, apa kabar lu? Jadi gini, aku lagi butuh duit nih. Lu ada nggak? Ini buat istri gue yang lagi sakit-sakitan di rumah. Ya, lu ada nggak? Boleh tuh. Siap. Aku tunggu. Di sore menjelang malam yang sunyi, mereka akhirnya bertemu di sebuah gang kecil yang gelap dan kumuh. Buat lagi banget. Terima kasih.
Nih, diminum obatnya. Makasih bang. Beberapa minggu kemudian, Shakira merasa ada suatu perubahan pada dirinya. Saat Shakira sedang bersantai di depan rumahnya, ia tidak menyadari ada seseorang yang sedang mengintainya dari jauh. Permisi. Izin lapor komandan, ada pergerakan masyarakat yang aneh. Apakah betul? Ya komandan, dari cara jalan dan bicaranya saja sudah berbeda, seperti memakai dan. Kalau memang benar begitu, panggil reskrim dan ditres narkoba saja. Siap komandan, laksanakan. Permisi. Izin komandan, ada apa memanggil kami? Saya mau manggil kalian ke sini karena ada satu tugas mendesak. Ya komandan, tugas mendesak apa itu? Ada laporan dari polisi desa bahwa ada pergerakan aneh dari masyarakat. Katanya dari jalan dan bicaranya sudah aneh seperti memakai. Dan saya minta kamu Yasmin untuk menyelidikinya. Dan jika benar orang itu memakai, kamu bisa panggil Bayu sebagai unit Ditres Narkoba untuk menyelidikinya ke lapangan. Siap, komandan. Baik, sekarang kalian bisa mempersiapkan untuk menyelidikinya. Sekarang kalian bisa bubar. Siap, komandan. Izin kembali. Permisi. Iya, ada apa ya? Permisi Bu, kami dari tim reskrim mendapatkan laporan bahwa Ibu telah mengkonsumsi narkoba. Narkoba? Saya tidak pernah mengkonsumsi narkoba. Ada apa ini? Saya dengar ada kata narkoba di sini. Permisi sebelumnya Pak, Ya. kami dari tim reskrim mendapatkan laporan bahwa istri Bapak telah mengkonsumsi narkoba. Hah? Masa iya sih? Padahal istri saya lagi sakit parah loh. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mencari tahu kebenarannya, apakah Bapak dan Ibu berkenan jika kami melakukan drug test kepada istri Bapak? Ya. Oke, silakan. Baik, apakah kami boleh meminta sampel urin Ibu? Boleh. Maaf Bu, untuk hasil tes urin dari Ibu menunjukkan positif narkoba. Hah? Kok bisa? Iya Bu, dan Ibu harus kami bawa ke kantor polisi sekarang juga. Nggak mungkin. Istri saya nggak mungkin mengkonsumsi narkoba. Baik Bapak Ibu, bagaimana jika kita menyelesaikan ini semua di kantor polisi saja? Oke, nggak masalah. Sesampainya di kantor polisi, Shakira dan Bagus langsung diserahkan kepada tim Ditres Narkoba ke ruang interogasi. Di dalam ruangan yang gelap dan sunyi, hanya ada 4 orang beserta benda mati yang menjadi saksi pendengar mereka. Baik Ibu mengonsumsi narkoba dari kapan? Narkoba? Saya tidak tahu menau tentang narkoba. Ini obat yang Ibu konsumsikan? Hah? Itu narkoba? Saya hanya menerima obat dari suami saya. Ya Bu, obat yang Ibu konsumsi ini narkoba. Apakah Ibu tahu di mana Ibu mendapatkan obat ini? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Bapak suami dari Ibu ini, betul? Iya benar Pak. Lalu apakah Bapak yang membeli obat ini? Iya Pak, saya yang membelinya. Bisa saya tahu dari mana Bapak membelinya? Saya tidak tahu Pak, saya hanya menerima saran dari teman saya untuk obat itu Pak. Berarti saya kena tipu dong Pak. Apa Bapak masih ingat dengan identitas teman Bapak tersebut? Saya lupa sedikit, tapi saya ingat namanya Pak. Siapa namanya? Saya namanya Nesila Pak. Apakah Bapak ingat di mana alamatnya? Ingat saya Pak ya, dulu rumahnya ada di desa Dosari, Jalan Mutiara nomor 25 Pak. Oke, laporan kita terima. Laporan tidak terlalu jelas, namun alamat tersangka sudah kita dapatkan. Sepertinya kita membutuhkan bantuan tim intel untuk menangani kasus ini lebih lanjut. Oke, setuju. Ayo kita lapor komandan.
Kita harus menyelidiki kasus yang diberikan oleh komandan. Tentu, mari kita mulai menyusun strategi sekarang. Alamat kita sudah temukan, kita butuh hanya aksi nyata. Kapan kita akan pulang kasus juga? Secepatnya. Permisi. Ada apa? Apa benar kamu yang menjual ganja? Kenapa kalian bisa tahu? Itu nggak penting. Intinya kita mau beli ganja ke kamu. Ya udah, ikuti aku. Udah. Ada apa? Ingat ya, kalau kalian sudah memakai, jangan sampai rahasia kita terbongkar. Oke, janji. Ini gudangnya, kalian butuh berapa? Kita butuh sebanyak-banyaknya untuk kembali kita edarkan. Yaudah, tunggu di sini. Aku ambil. Emangnya mereka butuh berapa? Katanya sih butuh separuh. Oh ya udah. Halo, terduga sudah masuk perangkap. Segera ke lokasi sekarang juga. Oke, kami segera ke sana. Ini yang kalian minta, dan ini stok terakhir. Oke. Ini uangnya. Lah. Aman! Dari kapan kalian mulai mengedarkan narkoba? Belum tahu lah. Serius? Kalian kenapa sih? Gak bisa serius? Kamu, jawab pertanyaan saya. Baru 5 bulan. Baru kamu bilang? Dari mana kalian mendapatkan ganja itu? Dari seseorang. Bodoh, saya yang tahu identitas mereka. Gak perlu tahu, bukan urusan kalian. Kamu, jawab pertanyaan saya tadi. Desa Dasari, Jalan Satria nomor 25. Oke, kalian kami tahan untuk diproses lebih lanjut. Lokasi telah kita dapatkan. Sekarang kita koordinasikan bersama. Serahkan tugas ini kepada kita. Kalian tinggal menunggu arahan dari kami. Oke, siap. Permisi. Ya, benarkah ini dengan rumah saudara Tama? Iya benar, ada keperluan apa ya Mbak? Ibu ini dengan siapa saudara kamu? Iya, saya istrinya. Kami dengar kalian yang memiliki kebun ganja. Suara kalian jangan besar-besar. Kalian tahu dari siapa? Itu nggak penting. Kami ini pengedar ganja. Bang, ada yang cari nih, katanya masalah bisnis, cepetan. Ya, aku kan sudah ke sana. Ada apa ya menyari saya? Kami dengar kalian yang memiliki kebun ganja dan kami tertarik untuk berbisnis dengan Anda. Ya, ikut saya ke kebun belakang sekarang juga. Ini kebunnya. Kenapa dia foto-foto kebunku? Apa jangan-jangan... Apa kamu foto-foto? Jangan kamu polisi ya? Benar yang kamu bilang. Kita polisi bertugas untuk menangkap kamu. Berhenti! Jangan bergerak! Sudah diam. Beberapa minggu berlalu setelah proses penangkapan para terdakwa, persidangan akhirnya dijadwalkan. Di dalam ruangan dengan suasana yang hening dan tegang, tiba-tiba
ruang persidangan terbuka. Para hakim mulai memasuki ruang persidangan, dan semua orang yang ada di ruangan tersebut berdiri. Silakan duduk. Selamat pagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara pidana penyalahgunaan narkotika dengan nomor register 07-narkotika-2025-PN Dosari dengan terdakwa Naufal Kanza Putra Pratama, Bilqis Nazwa Firdaus, Syakira Attafun Nisa, Bagus Alif Irawan, Syafa Rifela Putri, Naisila Tahnia Anggraini, dan Girani Effendi pada hari Minggu 19 Oktober 2025 saya nyatakan dibuka. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Petugas, hadapkan terdakwa. Siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Benar ini penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa. Baik yang mulia, berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan, Naufal Kanza Putra Pratama dan Bilqis Nazwa Firdaus telah menanam ganja secara ilegal dengan alasan ekonomi. Sementara Syafa Rifela Putri, Naisila Tahnia Anggraini, dan Girani Effendi menjadi pengedar aktif menyalurkan hasil tanaman tersebut. Adapun Bagus Alif Irawan sebagai pembeli mengaku membeli ganja untuk pengobatan istrinya Syakira Altafunisa yang menderita sakit kanker tulang. Namun alasan tersebut tidak membenarkan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan pasal 111 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, semua terdakwa dapat dicerat pidana penjara maksimal seumur hidup. Kami menuntut keadilan, bukan sekedar belas kasih. Negara tidak bisa dikalahkan oleh alasan pribadi. Dan untuk terdakwa Vela, Naisila, dan Rani, mereka terbukti melanggar pasal 114 ayat 1. Mereka bertindak sebagai perantara jual beli dan mengedarkan 3 kg ganja kering. Pasal ini menegaskan hukuman berat yang mulia, yakni pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Yang mulia, terdakwa Bilqis dan Tama didakwa melanggar pasal 111 ayat 1. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki dan memelihara 5 batang tanaman yang mengandung narkotika golongan 1. Keterpaksaan ekonomi bukanlah pengecualian pidana dalam hukum positif kami. Bahwa benar, terdakwa telah menanam tanaman sejenis ganja sebagaimana diatur dan dilarang dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, perbuatan tersebut tidak dapat dilihat secara sempit hanya sebagai tindak pidana formal, melainkan dari latar belakang dan niat terdakwa yang tidak bersifat jahat, melainkan karena keadaan terpaksa
akibat krisis ekonomi yang mengancam kehidupannya dan keluarganya. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, kondisi sakit parah yang dialami Saudari Shakira dapat dikategorikan sebagai daya paksa keadaan dalam kurung overmatch, yaitu dorongan alami untuk menghindari penderitaan berat. Solusi rehabilitas medis dan sosial dalam kurung bukan pidana penjara. Apakah keputusan seorang suami juga harus dipenjara? Benar Yang Mulia. Dan juga jika terdapat dampak yang diderita oleh Shakira Alta-Funisa, maka korban akan mendapatkan rehabilitas. Sesuai pada pasal 55 Undang-Undang Narkotika, membahas tentang pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Hukum tak bisa dibenarkan dengan air mata, saudara pengacara. Jika semua orang bersalah demi keluarga, negeri ini akan kacau. Kami menghormati rasa kemanusiaan, tapi hukum tetap harus berdiri dengan tegak. Tegaknya hukum tanpa hati nurani adalah kezaliman jaksa. Apakah keadilan berarti menghukum orang yang berusaha menyelamatkan hidup? Dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Maka dari itu, kami sangat memohon untuk para terdakwa, yaitu Tama dan Bilqis, diberi hukuman seringan-ringannya. Tuduhan kami tidak berlebihan, mendakwa para pengedar, Vela, Naysila, dan Rani dengan pasal 132 ayat 1 karena adanya permufakatan jahat, peredaran 3 kg itu adalah kejahatan terorganisir yang terencana, Yang Mulia. Dakwaan jaksa berdasarkan pasal 132 ayat 1 tidak tepat. Unsur permufakatan jahat mensyaratkan adanya kesepakatan dan rencana bersama yang matang. Fakta persidangan tidak menunjukkan adanya kesepakatan yang terstruktur. Komunikasi para terdakwa hanyalah insidental dan dipicu oleh tekanan ekonomi, bukan niat kriminal yang terorganisir. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim mempertimbangkan untuk menilai dakwaan ini sebagai perbuatan individual dan menjatuhkan pidana paling ringan atau bahkan rehabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Yang Mulia, meskipun kami mengakui unsur pengobatan dalam kasus Bagus dan Shakira, perbuatan mereka melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A sebagai penyalahguna narkotika golongan 1. Namun, demi keadilan proporsional, kami menuntut Bagus untuk rehabilitasi wajib, bukan pemenjaraan. Namun hal ini tidak mengurangi fakta bahwa hukum telah dilanggar. Hukum bukan untuk menindas, tapi untuk mengatur. Jika kita membiarkan ini, narkotika akan menjadi alasan untuk semua orang membuat alasan. Yang Mulia, pada pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP, yaitu putusan peminadaan, memuat pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan, bahwa hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang meringankan, antara lain terdakwa bertindak karena keadaan ekonomi yang memaksa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan bersikap kooperatif selama proses hukum. Dengan demikian, hakim memiliki ruang yuridis dan moral untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, bahkan mengganti hukuman penjara dengan rehabilitas sosial atau kerja sosial. Cukup, semua pihak diminta untuk menyampaikan bukti. Jaksa, apakah ada bukti pendukung? Ada Yang Mulia, barang bukti berupa 3 kg ganja kering dan 5 batang tanaman ganja, serta beberapa foto dokumentasi kebun ganja yang berada di belakang rumah terdakwa Noval Putra Kansa Pratama dan Bilqis Nazwa Firdaus. Izin Yang Mulia, kami juga mempunyai bukti medis, surat dokter yang menunjukkan kondisi Shakira Alta-Funisa. Ganja tersebut digunakan untuk terapi dan bukan untuk disalahgunakan. Kami tetap menuntut Yang Mulia, hukuman penjara 10 tahun bagi penanam dan pengedar, serta rehabilitas bagi pembeli yang terbukti untuk pengobatan. Kami menuntut agar sanksi sesuai dengan pasal yang kami dakwakan. Kami mohon keringanan Yang Mulia, beri mereka kesempatan memperbaiki hidup. Jangan biarkan keputusan dibalas dengan penjara seumur hidup.
Baik, setelah mendengarkan seluruh keterangan dari jaksa penuntut umum, pembelaan dari penasihat hukum, serta mempertimbangkan barang bukti dan hasil pemeriksaan saksi, maka majelis hakim akan menyampaikan putusannya. Majelis menilai bahwa perbuatan para terdakwa jelas melanggar pasal 111 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, kami juga mempertimbangkan kondisi sosial dan motif ekonomi di balik perbuatan tersebut. Benar, terutama terhadap terdakwa Novalkan Saputra Pratama dan Bilkis Nazwa Firdaus yang menanam ganja bukan untuk kepentingan bisnis besar, melainkan untuk bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pasal 127 ayat 1 tentang penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, majelis mempertimbangkan adanya unsur kemanusiaan dan penyesalan dari kedua terdakwa. Maka, vonis dijatuhkan dengan hukuman 5 tahun penjara dan rehabilitas sosial selama 6 bulan, sesuai ketentuan pasal 127 ayat 3 yang memungkinkan rehabilitas bagi pengguna. Selanjutnya, terhadap terdakwa Naifila Tanya Anggreni, Safari Fela Putri, dan Kirani Effendi terbukti menjadi pengedar aktif yang memperjualbelikan ganja mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun, serta denda 500 juta rupiah, subsidi 1 tahun kurungan, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sementara terhadap terdakwa Bagus Alif Irawan dan Syakira Altafunisa terbukti menggunakan narkotika tanpa izin. Namun, majelis menilai tindakan itu dilakukan untuk pengobatan, bukan untuk kesenangan pribadi. Maka, majelis menjatuhkan hukuman rehabilitasi medis dan sosial selama 1 tahun. Sejalan dengan amanat pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menekankan rehabilitas bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Majelis hakim sepakat bahwa hukum tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki. Keadilan sejati adalah keseimbangan antara aturan dan hati nurani. Atas nama keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Dosari menyatakan putusan ini sah dan mengikat. Ingatlah, langkah di ujung hukum bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pertobatan. Yang mulia, kenapa saya juga ikut dijerat pidana? Saya hanya menerima obat dari suami saya. Yang mulia, saya kan hanya ditipu, kenapa saya harus masuk penjara? Penggunaan ganja tetaplah pelanggaran hukum. Apapun alasannya, sakit, terdesak, ataupun dibujuk. Tetapi, hukuman yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial menciptakan ketidakadilan baru. Semua terdakwa, pengacara dan jaksa, dimohon tenang. Atas nama keadilan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Dosari menyatakan keputusan ini sah dan mengikat. Ingatlah, langkah di ujung hukum bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pertobatan.